Levi berdiri dengan raut wajah yang terlihat kesal di depan pintu masuk perusahaan Gabriel. Semalaman dia merasa tidak tenang karena terus memikirkan nasib teman kecilnya yang kini sudah menjadi istri dari pria tengik itu. Awas saja kau Gabriel, kalau sampai makhluk kecil itu lecet akan kupukul kepalamu, gerutu Levi. Para penjaga yang berdiri di depan pintu hanya berdiri diam, sambil mendengarkan gerutan wanita yang sering bertengkar dengan bos mereka. Tak ada satupun dari mereka yang berniat mengusir wanita itu. Mereka tahu kalau wanita ini memiliki perangai yang cukup buruk. Sekelas bos mereka saja dia berani memarahinya, apalagi mereka. Apa kalian lihat-lihat? Belum pernah ya melihat wanita cantik-cantik ini marah? Omel Levi pada beberapa karyawan yang menatapnya. Hei, bukankah dia itu model Levita Foster? Apa yang dia lakukan di perusahaan kita? Jangan asal bicara. Bos memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya. Lebih baik kita masuk ke dalam, jangan mencari masalah dengan wanita itu. Kalau tuan muda tahu karir kita bisa berada dalam bahaya. Astaga, ayo cepat masuk, untung saja kau mengingatkan aku. Levi mendengus jengkel mendengar bisik-bisik para karyawan. Dia kemudian melihat ke arah penjaga. Di mana bos kalian yang sok cool itu, Sudah siang seperti ini masih saja belum menampakkan batang hidungnya. Tampaknya Levi sambil berkacak pinggang. Tolong jaga bicara Anda, Nyonya. Jangan berkata sembarangan tentang tuan muda kami. Cih, memangnya kenapa? Tuan muda kalian itu tidak hanya sok cool, tapi dia juga brengsek, pedofil, dan juga menyebalkan. Kenapa kalian mau apa kalau aku memaki pria sialan itu, Saut Levi dongkol. Para penjaga dan karyawan begitu tercengang mendengar Levi yang berani memaki bos mereka dengan begitu gamblang. Sesuatu yang tidak pernah berani mereka sebutkan, meskipun hanya di dalam hati. Astaga, apa wanita ini sudah gila. Berani sekali dia memaki tuan muda seperti itu. Sepertinya dia sudah tidak waras. Apa kalian bilang? Tidak waras? Hei, aku beritahu ya pada kalian semua, yang tidak waras itu Gabriel, dia. Apa yang kau lakukan di sini? Berani sekali kau membuat kegaduhan di perusahaan tuan muda. Levi segera berbalik saat ada seseorang yang memotong perkataannya. Dia memutar bola matanya kesal, begitu tahu siapa orang tersebut. Mana makhluk kecil itu? Tanya Levi sambil melihat ke belakang Ares. Gabriel menghela napas panjang. Pagi-pagi dia sudah harus menghadapi wanita barbar yang selalu bernafsu merebut Elea dari sisinya. Aku tidak mengenal siapa orang yang kau maksud, jawab Ares datar. Kenapa wanita ini selalu bertindak semaunya? Apa dia sama sekali tidak merasa takut pada kemurkaan tuan muda? Makhluk kecil. Astaga, Nyonya Elea itu adalah menantu di keluarga Ma. Wanita ini benar-benar. Tidak usah berpura-pura kau. Apa pria tengik itu yang mengancammu untuk tutup mulut begitu? Tuduh Levi. Kau, sudah Lares. Biarkan saja wanita gila ini. Anggap dia makhluk tak kasat mata. Timpal Arya Gabriel jengah. Sudut bibir Ares berkedut. Baik, tuan muda. Gabriel sialan. Apa yang baru saja kau katakan, Amuk Levi tak terima. Aku rasa telingamu belum tuli. Saut Gabriel santai sambil berjalan masuk ke dalam perusahaan. Kesal karena terus diejek seperti itu, Levi nekat melompat ke punggung Gabriel kemudian mencekik lehernya. Untung saja tadi pagi dia memilih untuk memakai celana panjang. Jadi serangannya kali ini bisa berjalan tanpa halangan. Rasakan, ini akibatnya kalau berani membuat seorang Levi kesal. Ares dan semua orang begitu tercengang melihat kenekatan Levi. Sementara Gabriel sendiri tidak memperlihatkan respon apapun terhadap serangan yang tidak berasa apa-apa di tubuhnya. Levita Foster, panggil Gabriel sembari menghela napas berat. Kesal, bukan karena cekikan di lehernya, tapi rasa malu dan jijik karena tubuhnya bersentuhan dengan tubuh orang lain. Itulah yang sedang dirasakan oleh Gabriel sekarang. Apa? Ingin menyerah, Tanya Levi merasa menang. Lain kali makanlah yang banyak, tubuhmu sangat ringan. Bahkan angin saja bisa membawamu terbang ke langit. Dan juga berlatihlah ilmu bela diri agar cekikanmu bisa bermanfaat. Tenagamu yang sekarang hanya membuatku merasa geli. Skakmat. Wajah Levi langsung pias setelah mendengar hinaan yang dilontarkan oleh Gabriel. Sambil menahan malu, Levi akhirnya memutuskan untuk menunda penyerangannya. Sial, bukannya menyerah, aku malah dipermalukan seperti ini. Apa iya cekikanku tidak berasa apapun padanya? Jangan-jangan lehernya Gabriel terbuat dari batu beton. Ares dan para penjaga menahan untuk tidak tertawa, melihat wajah Levi yang memerah karena malu. Apa kalian? Kesal Levi. Mengabaikan keberadaan wanita barbar ini, Gabriel kembali berjalan ke arah lift khusus menuju ruangannya. Dia menatap tidak suka saat Levi kembali mengekorinya,
dan bahkan sekarang menahan pintu lift agar tidak tertutup. Jangan memancing kemarahanku, Levi. Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu hari ini. Siapa juga yang ingin berdebat denganmu? Percaya diri sekali kau, sangka Levi. Lalu kenapa kau menghadang di depan pintu? Apa kau ingin mati tergenjat lift? Tanya Gabriel mulai jengkel. Levi memelan ludah. Dia lalu memutuskan untuk masuk daripada harus mati dengan cara yang mengenaskan. Di dalam lift tidak seorang pun yang bicara. Meskipun raga Gabriel berada di perusahaan, tapi hati dan pikirannya tertinggal di rumah. Dia sebenarnya tidak begitu tenang meninggalkan istrinya sedang sakit. Namun dia juga tidak bisa mangkir dari beberapa pekerjaan yang mengharuskannya datang ke perusahaan. Gabriel, gimana makhluk kecil itu? Tanya Levi hati-hati. Dari aura yang terpancar di wajah Gabriel, Levi bisa menebak kalau pria tengik ini benar-benar sedang tidak ingin diganggu. Tapi meskipun begitu, Levi harus tetap tahu di mana keberadaan Elea. Dia perlu memastikan keutuhan teman kecilnya setelah dinikahi oleh pria beku ini. Nyonya tidak ikut datang ke perusahaan, beliau sedang istirahat di rumah. Jawab Ares menggantikan tuan mudanya bicara. Ya Tuhan, kecurigaanku benar. Semalam Gabriel pasti menjamah tubuh ringkih Elea dengan begitu brutal, sampai dia tidak bisa turun dari ranjang. Apa yang harus aku lakukan sekarang ya? Dosakah jika aku membawa kabur istri orang? Gabriel yang mendengar niatan Levi semakin bertambah kesal. Rahangnya mengetat, kedua tangannya terkepal kuat. Ya, brengsek! Kenapa kau memukul kepalaku? Pekik Levi kaget saat mengusap kepalanya. Gabriel diam tak menjawab. Nona Levi, kalau kau terus bicara kurang ajar pada tuan muda, aku tidak akan ragu lagi untuk melemparkanmu keluar dari jendela perusahaan ini. Tolong jaga bicara Anda. Retak Ares tak terima. Matamu buta ya? Kau tidak lihat tadi kalau tuan mudamu ini melakukan penganiayaan padaku? Tidak lihat ya? Bentak Levi sengit. Kami tidak melihat apapun. Saut Ares dan para penjaga. Mulut Ngefri ternganga. Dia tidak percaya melihat kekompakan mereka dalam berbohong demi melindungi pria tengik ini. Istriku sedang tidak enak badan, dia terkena sindrom aneh. Ucap Gabriel sambil melangkah keluar dari lift. Sindrom aneh? Maksudmu Elea penyakitan? Tanya Levi. Gabriel menggeleng. Dia berbalik menatap sedih ke arah Levi. Dia mengalami sindrom menyeramkan setiap tamu bulanannya datang. Dan tamu itu datang tepat di saat aku akan membuka malam pertama kami. Tidakkah menurutmu ini adalah sindrom yang sangat mengerikan? Lorong ruangan itu mendadak sunyi setelah Gabriel mengeluarkan kesedihannya. Levi tak kuasa untuk menahan tawanya lagi setelah mengetahui penderitaan Gabriel. Matanya bahkan sampai meneteskan air mata saking lucunya. Puas? Tanya Gabriel jengkel. Astaga! Levi kesulitan saat ingin menghentikan tawanya. Tubuhnya bahkan sampai terbungkuk-bungkuk menahan tawa. Menyingkir dari hadapanku sekarang juga, Levi. Kau sangat menjengkelkan. Usir Gabriel tak tahan. Oke, maaf, aku tidak akan tertawa lagi. Saut Levi berusaha untuk diam. Ares menghela napas melihat kelakuan Levi. Dia tak habis pikir dengan wanita ini. Gabriel, kalau begitu aku akan mengunjungi Elea sekarang. Katakan pada anak buahmu untuk memberiku akses agar bisa masuk menemui makhluk kecil itu, oke? Siapa yang mengizinkanmu untuk pergi menemui Elea, ha? Tanya Gabriel curiga. Terima kasih atas izinmu, selamat tinggal. Gabriel dan Ares menatap tak percaya ke arah Levi. Apa kau mendengar aku memberikan izin padanya? Ares mengeleng. Tidak, Tuan Muda. Aku bisa gila jika berhadapan dengan gadis barbar itu, ucap Gabriel. Haruskah saya meminta penjaga untuk menahan Nona Levi? Tanya Ares prihatin. Percuma, biarkan saja dia menemui istriku. Minta pada Nun untuk selalu mengawasi gerak-geriknya. Aku khawatir Levi akan nekat membawa Elea kabur dari rumah. Jawab Gabriel pelan. Baik, Tuan Muda. Elea mengerjapkan mata saat sinar matahari menembus horden kamarnya. Sambil memegangi perutnya yang terasa sedikit kaku, Elea berusaha untuk duduk kemudian menyender di kepala ranjang. Selamat pagi, Nyonya. Tubuh Elea berjangkit kaget saat ada orang yang tiba-tiba menyapanya. Dia lalu menoleh. Kak Lucy, apa itu kau? Tanya Elea. Iya, Nyonya, ini saya. Pagi ini Lucy mendapat tugas penting dari Non. Dia diminta untuk bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan Nyonya kecil mereka, termasuk menjaga keselamatannya. Dan sebelum tuan mudanya berangkat ke kantor, dia juga diminta untuk berjaga di dalam kamar sampai Nyonyanya bangun. Apa sekarang Kak Lucy tidur di kamar ini juga? Tanya Elea penasaran.
Lucy menggeleng dengan cekatan dia mengambilkan air putih untuk nyonyanya. Tidak, Nyonya. Saya hanya diminta untuk menjaga Anda sampai Anda terbangun. Elea mengangguk, dia menerima gelas tersebut, lalu meminum setengahnya. Tiba-tiba saja Elea merasa ada yang kurang di kamar ini. Apa ya? Rumah Elea. Nyonya, ada apa? Tanya Lucy. Itu, Kak. Sepertinya ada yang aneh di kamar ini, tapi aku tidak tahu itu apa. Jawab Elea sembari menatap ke sekeliling kamar. Lucy ikut memperhatikan seluruh ruangan. Dia kemudian menyadari sesuatu yang dimaksud orang, nyonyanya. Apa Nyonya sedang mencari tuan muda? Ah iya benar Kak, aku tidak melihat Kak Lel di kamar ini. Pantas saja seperti ada yang kurang, sahut Elea senang. Lucy tersenyum, dia gemas sekali melihat wajah nyonyanya sekarang. Tuan muda sudah pergi ke kantor sejak pagi. Beliau sengaja tidak membangunkan Anda karena Anda sedang tidak enak badan. Jelas Levi sambil membuka horden jendela. Sebuah senyum manis terukir di bibir pucat Elea. Dia merasa begitu bahagia dengan kehangatan yang diberikan oleh suaminya. Oh iya Nyonya, di luar ada nona muda Grizel dan nona Kayu. Apa Anda ingin menemui mereka? Kening Elea mengernyit. Maksudnya Kak Izel? Tanya Elea. Iya, nona muda Grizel dan nona Kayu sedang menunggu Anda di bawah. Jawab Lucy. Siapa Kayu? Kayu? Siapa dia Kak? Nona Kayu adalah adik sepupu Tuan dan nona muda Nyonya. Nona Kayu tinggal di Jepang. Mulut Elea membulat tanda mengerti. Dia lalu menyibak selimut yang menutupi tubuhnya, kemudian melangkah menuju kamar mandi. Nyonya, biar saya saja menyiapkan air mandi untuk Anda. Tubuh Nyonya sekarang tidak sehat, ucap Lucy sembari membukakan pintu kamar mandi. Jangan Kak Lucy, aku sedang palang merah. Akan sangat memalukan kalau kau ikut masuk ke dalam. Jika Elea dengan wajah memerah seperti tomat. Meskipun sesama wanita, Elea tetap merasa malu. Tidak apa-apa Nyonya, itu sudah menjadi bagian dari tugas saya. Elea menggeleng, dia menarik baju seragam yang dikenakan oleh Lucy saat dia memaksa ini tetap masuk ke dalam kamar mandi. Nyonya, Tuan muda bisa membunuh saya jika sampai terjadi sesuatu pada Anda. Tolong jangan menolak bantuan dari saya ya. Saya mohon, pinta Lucy dengan wajah memelas. Lucy tak ingin mengambil resiko terjadi hal buruk pada nyonya kecilnya. Karena jika hal itu sampai terjadi, bukan hanya nyawanya saja yang berada dalam bahaya, tapi nyawa seluruh penghuni rumah ini akan dipertaruhkan. Kak Lucy, kenapa kau takut sekali pada Kak Lelsi? Dia itu adalah pria yang sangat baik. Dia bahkan tidak marah saat aku memecahkan gelas kristal kesayangannya. Tanya Elea heran. Keheranan nyonyanya dipergunakan oleh Lucy untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dengan cepat dia mengatur suhu air. Maafkan kelancangan saya, Nyonya. Terpaksa saya harus memperdayai kebodohan Anda agar terhindar dari amukan Tuan Muda Gabriel. Lupa akan keinginannya yang tidak mau ditemani. Elea bergegas menyusul masuk ke dalam kamar mandi. Airnya sudah siap, Nyonya. Silakan Anda mandi, saya akan menunggu di sini. Ucap Lucy lega. Mata Elea terbelalak. Yang benar saja, dia mana mungkin membiarkan orang lain melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Kak, tolonglah keluar dulu. Apa kau tidak takut muntah jika melihat? Lucy tersenyum saat nyonyanya tidak melanjutkan perkataannya. Kalau begitu, saya akan menunggu di depan pintu, Nyonya. Tolong berhati-hatilah. Elea akhirnya bisa merasa lega setelah Lucy pergi meninggalkannya seorang diri. Dengan segera dia membersihkan perkakas tamu bulanannya sebelum menyeramkan air hangat ke tubuhnya. Segar sekali, dan perutku juga sudah sedikit membaik, tidak seperti semalam. Ramuan yang diberikan oleh Kak Lucy benar-benar sangat mujarab. Aku akan memintanya lagi setelah ini, ucap Elea sambil melilitkan handuk ke tubuhnya. Begitu Elea keluar dari kamar mandi, dia melihat dua orang wanita cantik tengah berdiri menunggunya bersama Lucy. Halo kakak ipar, sapa Grizel. Pipi Elea merona saat Grizel memanggilnya kakak ipar. Dia lalu melihat ke arah gadis cantik yang sedang menatapnya tak berkedip. Halo Kak Izel, halo Nona Kayu, sahut Elea malu-malu. Halo juga kakak ipar, jawab Kayu ramah. Grizel tertawa melihat tingkah Elea. Dengan gemas dia mencubit pipinya hingga memerah. Ya Tuhan, istri Kak Lel cantik sekali meskipun dia terlihat tidak pintar. Jangan memanggilku Kak Izel lagi ya kakak ipar, dan juga cukup panggil dia Kayu saja, ucap Grizel. Kenapa begitu? Bukankah umur kalian jauh lebih tua dariku? Tanya Elea bingung. Kayu terdiam.
Dia terus memperhatikan istri kakak sepupunya dengan berbagai macam ekspresi. Astaga kakak ipar, bisa tidak kau jangan bicara terus terang seperti ini? Benar kalau aku dan Kayu lebih tua darimu, tapi kan sekarang kau sudah menjadi istri kakakku. Otomatis sekarang kami harus memanggilmu kakak ipar, dan kau harus memanggil nama kami tanpa embel-embel kak dan nyonya. Paham kan? Oh, mulut Kayu dan Grizel terbuka lebar setelah mendengar jawaban kakak ipar mereka. Hanya oh saja, hanya Grizel tak percaya. Elea mengangguk. Iya, Kak Lel, kau mendapat pasangan yang sangat tepat. Kau yang begitu dingin pada orang lain dipasangkan Tuhan dengan seorang gadis polos bin bodoh seperti kakak ipar. Semoga kau memiliki stok kesabaran yang sangat banyak saat menghadapi kepolosan gadis kecil ini ya. Amin. Itu apa aku boleh bertanya? Tanya Elia pelan. Tentu saja boleh kakak ipar, jawab Grizel. Grizel mulai was-was bahkan sebelum kakak iparnya mengeluarkan pertanyaan. Aku ingin berganti baju dan aku sedang datang bulan. Lalu, kapan kalian akan pergi? Aku malu memakai pembalut di depan kalian semua. Lanjut Elea pelan kemudian menunduk malu. Kayu benar-benar tercengang melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ia kemudian menoleh. Unik, ucapnya pelan dan juga mengemaskan, tambah Grizel. Lucy dia mendengarkan percakapan itu. Dia sangat tahu kalau kedua nona ini sedang menggunjingkan tentang kebodohan nyonya kecilnya. Kalau begitu kami akan keluar dulu kakak ipar. Cepatlah berdandan dengan cantik karena kami akan mengajakmu pergi jalan-jalan. Ucap Grizel sembari mengusap bahu polos kakak iparnya. Jalan-jalan? Saut Elea dengan mata berbinar. Iya, mau tidak? Tanya Grizel. Elea segera mengangguk dengan cepat, yang mana membuat Lucy langsung merasa khawatir. Maaf Nyonya Elea, Anda tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari Tuan Muda. Sekalipun itu nona muda Grizel yang mengajak Anda, sela Lucy. Wajah Elea langsung mendung. Lucy, tidak apa-apa. Aku yang akan meminta izin pada Kak Lel nanti. Kau tidak perlu khawatir, kakak ipar aman bersama kami. Ucap Grizel yang tidak tega melihat awan gelap di wajah kakak iparnya. Tapi nona muda, Kak Lucy, jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemana-mana kok. Lagi pula di luar sana banyak penyakit menular. Lebih baik aku tetap di rumah dan menggambar. Ucap Elea memotong perkataan Lucy. Jadi kakak ipar suka menggambar. Boleh aku melihatnya? Tanya Grizel antusias. Lucy menahan napas, dia tidak bisa membayangkan akan seperti apa respon nona mudanya jika melihat hasil gambaran si nyonya kecil. Boleh, Kak Lucy. Boleh tidak kakak membawa mereka ke ruang kerjanya Kak Lel? Baik, Nyonya, jawab Lucy gugup. Nona muda, semoga Anda dan Nona Kayu tidak pingsan setelah melihat hasil gambaran Nyonya Elea. Astaga, kenapa jantungku berdegup kencang seperti ini? Setelah semua orang pergi meninggalkan kamarnya, Elea bergegas memakai baju. Dia membiarkan rambutnya terurai begitu saja, kemudian berjalan keluar dari sana. Saat sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba saja perutnya seperti diremas. Wajah Elea langsung memucat. Astaga Nyonya, Anda kenapa? Tanya salah seorang pelayan. Kakak, sepertinya aku akan segera mati. Jawab Elea lirih, kemudian jatuh terduduk di anak tangga. Sakit. Kesadaran Elea perlahan-lahan mulai menghilang. Nyonya Elea! Pelayan itu berteriak panik sambil berlari menghampiri nyonya kecilnya. Nun yang saat itu berada tak jauh dari sana, segera menggendong nyonya kecil mereka yang sudah tidak sadarkan diri. Cepat panggil dokter!